Upaya penyelundupan 17 kg ganja asal Amerika Serikat. Gempa mengguncang Venezuela, puluhan orang tewas. Wanita korban penyekapan bakal jalani rekonstruksi. Pemerintah mendukung penuh program pengembangan timnas oleh PSSI. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali program Menyapa Indonesia Malam kembali hadir di layar kaca Anda. Kali ini bersama saya, Abdi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi terkini dan menarik lainnya baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama dengan Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan 3 upaya penyelundupan narkotika dengan total barang bukti mencapai 17 kg. Keberhasilan pengungkapan ini berawal dari penindakan terhadap 3 kasus berbeda yang memiliki tujuan akhir penyebaran narkotika ke Indonesia. Kasus pertama melibatkan pengiriman paket dari Amerika Serikat yang berisi sekitar 10 kg ganja kering dalam bentuk bunga dengan tujuan pengiriman ke Bali, berdasarkan informasi awal dari Bea Cukai Tiongkok. Sementara pada kasus kedua, petugas mengamankan seorang warga negara Rusia berinisial KK yang kedapatan membawa 3 kg hashish, yaitu olahan ganja yang juga akan diedarkan di Bali. Adapun kasus ketiga berhasil menggagalkan pengiriman 4 kg sabu yang akan dibawa dari Jakarta menuju Kendari. Siang hari ini kami merilis 3 kasus penggagalan penyelundupan narkotika. Yang menarik, 2 kasusnya adalah terkait dengan ganja. Ada yang masih dalam bentuk bunga, ada yang sudah diolah dengan hasis. Tujuannya ke Bali. Hasil penelusuran petugas menunjukkan bahwa jaringan penyelundupan ganja diduga menyasar konsumen warga negara asing yang berada di Bali. Meski demikian, penyidik masih mendalami keterkaitan antara kedua kasus tersebut. Dalam pengungkapan kasus hashish, aparat melakukan pengawasan secara tertutup untuk memetakan jaringan penerima di Indonesia. Petugas mengikuti pergerakan kurir hingga keluar bandara dan menemukan modus pengiriman melalui jalur darat menuju Bali untuk menghindari pemeriksaan ketat di transportasi udara. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil menangkap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk seorang pengendali di Denpasar. Sementara 1 orang lain yang diduga berperan sebagai aktor utama masih dalam pencarian dan diduga berada di luar negeri. Bagaimana sindikasi yang kita duga sebagai warga negara Rusia ini terungkap sempurna, karena mulai dari kurir yang membawa, memasukkan, menyelundupkan substansi narkotika tersebut ke Indonesia sampai kepada penjemputnya, dan yang menjadi perhatian kita adalah perintah untuk pengantaran pasca keluar dari Soekarno-Hatta, karena kita ikuti skenario mereka sesuai dengan keinginan mereka, itu tidak melalui jalur udara. Jadi mereka sudah sangat menghindari security check yang ada di udara, sehingga mereka memerintahkan pembawaan dari kurir ini melalui darat. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menegaskan komitmen untuk menjadikan kawasan bandara sebagai zona merah bagi pelaku penyelundupan dan peredaran narkotika. Koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan terus dilakukan agar para pelaku mendapatkan hukuman maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kami dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta memastikan kami juga berkoordinasi dengan kejaksaan maupun dengan pengadilan untuk memberikan efek jera atau ancaman pidana yang seberat-beratnya bagi para pelaku. Kita berharap dengan apa yang kami lakukan ini bisa memberikan warning kepada calon-calon pelaku maupun para pedagang dan para penyalahguna narkotika agar hindari penyalahgunaan perdagangan
narkotika. Sinergi antara Bea Cukai, BNN, dan Polri kembali membuktikan efektivitas pengawasan di pintu masuk negara. Aparat menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan memburu jaringan internasional yang terlibat dalam upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia. Dari Tangerang, Mujab Latumairisa, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis etomidate dan ekstasi yang disamarkan dalam kemasan beras basmati asal India. Penangkapan dilakukan oleh tim Subdit 2 Dires Narkoba Polres Metro Jaya di sebuah rumah kos di kawasan Paseban, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan dua pria berinisial T, 26 tahun, dan Y, 29 tahun. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan menyelundupkan narkoba ke dalam 5 bungkus beras, basmati, dan bumbu kari India yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Medan menuju Jakarta. Dari lokasi kejadian, polisi menyita 94 cartridge etomidate berlogo Batman serta total 102 butir pil ekstasi. Selain itu, petugas juga menyita 4 unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp700.000. Kami dari Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026, sekitar pukul 12.40 WIB, telah berhasil melakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis etomidate sebanyak 94 piece peredaran narkoba etomidate ini dan juga 102 butir narkoba jenis ekstasi di rumah kos di wilayah Paseban, Jakarta Pusat. Modus yang dilakukan terduga pelaku adalah dengan melakukan pengiriman melalui ekspedisi dari wilayah Medan menuju Jakarta dengan disamarkan ke dalam beras India. Adapun kami dapati informasi pelaku berkaitan dengan jaringan asal Malaysia. Kini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di kantor Dires Narkoba Polda Metro Jaya guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Peredaran narkotika jaringan lintas daerah diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota. 5 orang tersangka ditangkap di Bekasi, Bogor, dan Bali. Petugas menyita lebih dari 2 kg sabu yang diduga akan diedarkan di Bekasi dan Bali. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas daerah yang mencapai Sumatera, Bekasi, hingga Bali. Pengungkapan kasus berawal dari penangkapan tersangka berinisial IR di salah satu apartemen di wilayah Bekasi. Dari tangan tersangka, petugas menyita sabu seberat 5,25 gram. Hasil pengembangan mengarah kepada tersangka VST yang ditangkap di wilayah Bogor Selatan. Dari tersangka ini, polisi menemukan barang bukti sabu dengan berat sekitar 2,65 kg. Penyidik kemudian kembali mengembangkan kasus dan menangkap 3 tersangka lain, yaitu MA, ASA, dan MJP. 2 diantaranya ditangkap di Denpasar, Bali, dengan barang bukti sabu seberat 101 gram. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, sabu yang diperoleh dari jaringan ini berasal dari wilayah Sumatera. Narkotika ini kemudian diedarkan di Bekasi dan sebagian dikirim ke Bali. Polisi menyebut para tersangka berperan sebagai pengedar. Modus operandi yang digunakan yaitu pengiriman barang melalui transportasi umum, sementara transaksi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial. Pertama, ini adalah kita mengamankan seseorang dengan inisial IR. Ini di daerah Bekasi, di apartemen di daerah Pekayon Jaya. Ini kita amankan sabu sebanyak 5,25 gram. Kemudian dari tersangka IR ini, kemudian kita kembangkan, kita memperoleh namanya VST. Tersangka satu lagi VST, ini kita amankan di daerah Bogor Selatan. Di situ ada barang bukti kita amankan sebanyak 2065 gram atau 2,65 gram. Kemudian dari tersangka VST tersebut kita coba kembangkan, terus kemudian kita amankan ada 3 orang lagi, yaitu saudara MA, saudara ASA, dan saudara MJP. Ini kita amankan di Denpasar Timur dengan barang bukti kurang lebih sebanyak 101 gram seperti itu. Jadi ini untuk cukup besar, jadi bahwasanya barang-barang ini
dari saudara VST ini juga rencana juga akan dikirim ke Bali yang 2 kilo ini. Demikian juga dengan dari saudara MA, ASA dan NDP ini juga mengedarkan di daerah Bali. Sementara untuk saudara IR ini memang mengedarkan di daerah Bekasi, tetapi dia juga apabila ada pesanan yang lain, dia pun juga akan melakukan penjualan di daerah lain, menerima pesanan di daerah lain. Kelima tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi masih terus menelusuri jaringan pemasok narkotika yang diduga berada di wilayah Sumatera. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sebulan buron, 1 dari 2 begal wanita paruh baya di Jalan Manjangan, Medan akhirnya ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Medan Area. Pelaku ditangkap saat berbelanja di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Inilah rekaman kamera CCTV saat tersangka begal inisial MRS ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Area saat berada di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung. Pria berusia 21 tahun ini tak berkutik dan hanya bisa pasrah saat petugas memboyongnya ke komando dengan mengendarai sepeda motor. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin mengatakan, tersangka bersama rekannya melakukan pembegalan terhadap seorang wanita paruh baya di Jalan Menjangan, Medan, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Saat itu korban yang mengendarai sepeda berencana pergi berbelanja ke pasar tidak jauh dari rumahnya. Namun korban dihadang dan dirampas motornya oleh pelaku dan rekannya. Barang bukti sepeda motor hasil curian dijual kepada penadah seharga 2,5 juta rupiah dan uang hasil kejahatan telah dibagi rata untuk dibelikan narkoba. Korban akan berangkat ke pasar untuk belanja dan korban dicegat oleh 2 orang dengan menggunakan besi yang diduga senjata tajam. Kemudian tersangka berhasil membawa kabur sepeda motor Yamaha Jupiter. Kemudian setelah kurang lebih 1 bulan, kami dari unit Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengamankan tersangka MRS, di mana kita amankan pada saat tersangka melakukan pembelian di salah satu supermarket. Berhasil kita amankan dan tersangka mengakui perbuatannya. Tersangka mengaku baru pertama kali melakukan aksi pembegalan karena desakan ekonomi dan narkoba. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Puluhan juta batang rokok ilegal hasil penindakan Bea Cukai dan Satpol PP dimusnahkan di alun-alun Garut, Jawa Barat. Barang ilegal senilai puluhan miliar rupiah itu disebut menyebabkan kerugian negara lebih dari 32 miliar rupiah. Sebanyak 44 juta batang rokok ilegal berbagai merek dimusnahkan oleh Bea Cukai bersama Satpol PP di Kabupaten Garut pada Rabu 24 Juni 2026. Rokok tanpa pita cukai tersebut merupakan hasil penindakan selama periode Juli 2025 hingga Juni 2026 dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Dari jumlah total barang ilegal senilai 65 miliar, negara telah mengalami kerugian sebesar 32 miliar lebih. Modus yang dilakukan produsen rokok ilegal ini diketahui tak memenuhi kewajiban cukai, sehingga peredarannya dianggap telah melanggar hukum. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan pemusnahan rokok ilegal di Kabupaten Garut ya pada tanggal 24 Juni 2026 sejumlah 44 juta batang rokok ilegal ya. Ini adalah hasil penindakan bersama Bea Cukai bersama Satpol PP juga Provinsi Jawa Barat. Itu dari kurun waktu pemusnahan ini untuk penindakan rokok ilegal dari bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Juni 2026. Adapun nilai dari rokok ilegal itu sendiri kurang lebih adalah 65 miliar dan potensi kerugian cukainya atau kerugian negara dari cukai hasil tembakaunya kurang lebih adalah 32,9 miliar rupiah. Jadi ke depan kami berharap ya bahwa kita bisa bekerja sama seluruh unit baik itu pemerintah maupun juga pihak swasta ya
karena rokok ilegal ini sangat merugikan negara karena cukainya itu, pajaknya itu tidak masuk ke negara, padahal kita butuh pembangunan. Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar untuk memastikan barang bukti tidak bisa disalahgunakan kembali. Selanjutnya, seluruh barang bukti akan dimusnahkan di fasilitas khusus di Purwakarta dan diangkut menggunakan 3 unit truk tronton. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Tim Satreskrim Barreskrim Polri membekuk seorang buronan kasus dugaan pencabulan anak di hotel di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan ratusan lembar uang palsu yang berada di dalam kamar hotel pelaku. Tim Satreskrim Barreskrim Polri menangkap buronan pelaku pencabulan anak di bawah umur di salah satu hotel di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Penangkapan yang dipimpin langsung Kanit Resmob Barreskrim Polri, AKBP Hari Azhar ini dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi akurat terkait keberadaan tersangka berinisial SS alias RAS. Petugas sempat melakukan pengintaian di area hotel karena tersangka sedang berada di luar saat petugas tiba. Pelaku akhirnya diamankan tanpa perlawanan pada Kamis 24 Juni 2026 sekitar pukul 3:10 WIB saat pelaku kembali ke kamar hotel. Kasus yang ditangani Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Barreskrim Polri ini diketahui telah berlangsung dalam rentang waktu Juli 2024 hingga Juli 2025. Aksi bejat tersebut dilakukan di 3 wilayah, yakni Depok, Bogor, dan Jakarta Selatan. Jadi terkait dengan penangkapan saudara RAS alias SS ini diketahui bahwa yang bersangkutan dilaporkan oleh istrinya, di mana diketahui bahwa anak angkat dari istrinya tersebut pada sekitar bulan Juli 2024 itu menjadi korban pencabulan dari tersangka. Pada saat itu anak angkatnya berumur sekitar 4-5 tahun. Kemudian ternyata baru berani dilaporkan oleh korban atau anak angkat tersebut pada sekitar Juli 2025. Kemudian kami saat menerima adanya permintaan pencarian DPO, kemudian melakukan proses penyelidikan dan ditemukan bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang mirip dengan tersangka, dan setelah dilakukan proses penyelidikan yang mendalam, dipastikan dan kemudian melakukan penangkapan di wilayah Jawa Barat. Petugas mengamankan 175 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 1 unit kendaraan roda 4, telepon seluler, kartu ATM, serta dokumen identitas sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Barreskrim Polri guna menjalani pemeriksaan intensif dan melengkapi berkas perkara. Petugas masih mendalami keterkaitan temuan ratusan lembar uang palsu dengan tindak pidana lain yang mungkin dilakukan oleh tersangka. Tim redaksi Info TV melaporkan. Seorang bandar sabu tewas usai menyeburkan diri ke Sungai Musi saat ditangkap oleh aparat tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan pada Senin 22 Juni siang. Korban tewas akibat kelelahan terseret arus sungai. Aparat tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan Senin 22 Juni 2026 siang menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika di Desa Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi, Banyu Asin. Penggerebekan dilakukan setelah petugas lebih dahulu menangkap 2 tersangka berinisial L alias Lin dan JN dengan barang bukti sabu seberat 103 gram. Dari hasil pengembangan, petugas menduga sabu ini dipasok Ali Imron, seorang terduga bandar dan pemasok narkotika ke wilayah perkebunan serta pertambangan di Sumatera Selatan. Saat petugas melakukan penggerebekan di kediamannya, Ali Imron berupaya melarikan diri melalui jendela rumah dan langsung menceburkan diri ke Sungai Musi. Ini kalau sabu, Iron juga yang jual. Hah? Jadi kau pakai ini? Kau pakai? Iya. Sudah berapa lama kau pakai ini kita? Baru. Kalau kau berapa lama? Baru 5 tahun guys. Meski berulang kali sudah diperingatkan agar menyerah dan menepi di pinggir sungai, tersangka tetap berusaha menyeberangi sungai yang saat itu memiliki arus deras.
Akibat kelelahan, pelaku akhirnya tenggelam terbawa arus sungai. Polisi juga menemukan senjata api rakitan 4 silinder dengan peluru 4 butir saat pengejaran pelaku Ali Imron, yang terjatuh saat pelaku hendak terjun ke aliran sungai. Terduga pelaku yang menjadi bandar adalah saudara AI alias Iron alias Ijon. Kemudian petugas melakukan hunting ya, kemudian sampailah di Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kemudian pada saat akan melakukan penindakan, terduga pelaku, ya, kalau ini tersangka, terduga pelaku AI itu melarikan diri, keluar dari mobilnya, melarikan diri, sudah diberi peringatan secara verbal untuk berhenti di tempat oleh petugas kita, namun tidak diindahkan. Setelah menerima laporan, petugas BPBD Musi Banyu Asin melakukan pencarian dan berhasil menemukan jasad Ali Imron dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut, lalu diserahkan ke pihak keluarga. Sedangkan 2 tersangka lainnya dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel. Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga dikendalikan oleh tersangka. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol, Menara Muef yang berlokasi di kawasan bisnis Cuatro Torres di Madrid. Insiden ini memaksa petugas mengevakuasi seluruh gedung setelah asap pekat membumbung dari lantai 25. Rekaman video menunjukkan api dan asap hitam pekat keluar dari lantai 25 Menara Mufi, salah satu ikon kota Madrid. Kebakaran terjadi pada Selasa sore waktu setempat dan memicu operasi evakuasi besar-besaran oleh petugas darurat. Menurut otoritas setempat, api berasal dari ruang teknis dan juga pemeliharaan kelistrikan yang berada di lantai 25. Petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah api menjalar ke bagian gedung lainnya. Sebelum kebakaran terdeteksi sekitar pukul 5 sore, dilaporkan terdengar suara ledakan dari dalam gedung. Asap kemudian menyebar dengan cepat melalui saluran utilitas internal gedung dan juga membentuk gumpalan asap yang terlihat dari berbagai penjuru kota Madrid. Layanan darurat memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam insiden tersebut. Meski demikian, 2 orang harus mendapatkan perawatan medis akibat menghirup asap. Menara Mufi memiliki tinggi 248,3 meter dan merupakan gedung tertinggi kedua di Spanyol. Gedung ini menjadi kantor pusat perusahaan energi Mufi serta menampung sejumlah kantor perusahaan internasional termasuk Amazon. Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang sempat mengganggu aktivitas di salah satu landmark terkenal di Madrid tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian spesialis rumah kosong di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil dihentikan oleh aparat kepolisian. Petugas mengamankan seorang pelaku yang selama 3 bulan terakhir membobol belasan rumah kosong di lokasi berbeda. Tim Opsnal Satreskrim Polres Kulon Progo meringkus seorang pria yang diduga kuat merupakan dalang di balik rangkaian kasus pencurian di sejumlah rumah kosong di wilayah Kulon Progo. Pelaku diketahui memiliki jam terbang yang cukup tinggi dan dikenal sangat licin dalam menjalankan aksinya. Hanya dalam waktu 3 bulan, pelaku menguras barang berharga dari 12 rumah yang sedang ditinggal pergi penghuninya. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah dengan cara memulung atau berkeliling memantau situasi dan menarget kemudian beraksi. Pelaku masuk ke dalam rumah dengan merusak pintu maupun jendela menggunakan linggis dan obeng. Dalam setiap aksinya, pelaku mengincar barang-barang berharga yang mudah dibawa, seperti perhiasan, uang tunai, serta barang-barang elektronik. Ini bukan residivis, jadi pada bulan Februari ini tersangka berhenti bekerja sebagai security di salah satu mall di Yogyakarta. Kemudian karena sudah diberhentikan, dari rentan bulan Februari sampai bulan Mei kemarin untuk hidup, kemudian mencukupi hidupnya itu melakukan pencurian. Kemudian dari hasil pencurian ini digunakan untuk keperluan hidup, kemudian membeli barang-barang seperti baju, kemudian sepatu dan handphone oleh pelaku. Kalau secara keseluruhan pengembangan itu ada 12 TKP.
Tenggat waktunya berapa bulan? Itu dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei kemarin. Pelaku beserta sejumlah barang bukti seperti alat yang digunakan untuk membobol rumah dan sisa barang curian diamankan di Mapolres Kulon Progo. Warga diimbau selalu memastikan pintu dan jendela terkunci rapat serta menitipkan rumah kepada tetangga atau pihak keamanan setempat bila hendak bepergian dalam waktu lama. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pemuda yang dilaporkan tenggelam saat berenang di Sungai Bengawan Solo, Desa Betet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari kedua pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui bernama Ahmad Alvan Robi, 18 tahun, warga Desa Kuncen, Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya, korban dilaporkan tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di Sungai Bengawan Solo pada Selasa lalu. Tim SAR gabungan menemukan korban pada Rabu pagi sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Setelah ditemukan, jenazah korban segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Menurut kantor SAR Surabaya, korban ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi awal saat dilaporkan tenggelam. Pencarian dilakukan menggunakan perahu karet dengan manuver di sejumlah titik sungai, serta penyisiran menggunakan jaring tradisional bersama warga setempat. Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, di antaranya Basarnas, BPBD, TNI Polri, relawan kemanusiaan, dan masyarakat setempat. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga yang dilaporkan terseret arus dan tenggelam saat melaksanakan ritual melukat di Pantai Masjeti, Kabupaten Gianyar, Bali, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan setelah dilakukan pencarian melalui jalur darat dan laut. Seorang perempuan bernama Nyoman Murtiningsih, 48 tahun, warga Kecamatan Sukawati, Gianyar, dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus di Pantai Masjeti pada Rabu pagi. Peristiwa itu terjadi saat korban bersama suaminya melaksanakan kegiatan melukat di kawasan pantai. Ketika suami korban meninggalkan lokasi sejenak, korban diduga terseret arus hingga tenggelam. Menerima laporan kejadian, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar segera mengerahkan personel rescue dan satu unit rigid inflatable boat untuk melakukan pencarian melalui jalur laut. Operasi pencarian dilakukan bersama unsur SAR gabungan dengan menyisir perairan sekitar lokasi kejadian serta sepanjang garis pantai Masjeti. Sekitar pukul 3 sore, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan sekitar 200 meter ke arah barat dari lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD Sanjiwani Gianyar untuk penanganan lebih lanjut. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menghimbau masyarakat agar selalu waspada saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di lokasi yang memiliki karakteristik arus laut yang kuat. Tim redaksi Info TV melaporkan. Jasad perempuan ditemukan di dalam mobil berplat merah di parkiran Terminal 1 Bandara Juanda pada hari Rabu siang. Belakangan diketahui korban merupakan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemkab Bangkalan. Diduga meninggal, melahirkan di dalam, diduga ini masih. Karena ada orang di dalam perempuan. Seorang perempuan ditemukan tak bernyawa dan dalam kondisi sudah membusuk di dalam mobil dinas berplat merah dengan nomor polisi M1090GP di Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecurigaan berawal saat bau tak sedap tercium oleh pengendara lain yang memarkirkan mobilnya pada Rabu siang. Tampak dalam video yang beredar adanya cairan berwarna gelap yang menetes dari mobil dan diduga berasal dari tubuh korban yang sudah membusuk. Belakangan, korban diketahui bernama Reli Yunis Setiawati, 50 tahun, warga Melajah, Bangkalan, Madura. Korban merupakan Sekretaris Dinas PRKP Pemkab Bangkalan. Berdasarkan informasi, mobil yang ditumpangi korban masuk ke area Bandara Internasional Juanda pada Sabtu sore. Korban pun dievakuasi petugas SAR dengan posisi jok mobil yang direbahkan. Tim Basarnas membantu evakuasi korban dengan menggunakan peralatan Vehicle Accident Rescue untuk membuka akses mobil dari kaca pintu penumpang di bagian belakang kiri. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RS Bayangkara Porong. Sementara itu, tim Inafis Polda Jatim dan Polsek Sedati
melakukan olah TKP dan masih mendalami apakah ada unsur pidana yang dialami korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Venezuela menetapkan status darurat usai gempa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari gempa mengguncang ibu kota Venezuela, Caracas, dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan, serta memicu kepanikan warga yang berlari menyelamatkan diri. Rekaman video menunjukkan puing-puing bangunan berserakan di kawasan perumahan Santa Rosa, Caracas setelah sebagian fasad, bangunan dan juga dinding rumah ambruk akibat guncangan gempa. Sejumlah kendaraan juga terlihat tertimpa material bangunan, sementara warga berkumpul di area terbuka untuk menghindari risiko runtuhan susulan. Salah seorang warga mengaku sedang berada di rumah saat gempa terjadi dan juga merasakan seluruh bangunan bergoyang hebat, sehingga ia segera menyelamatkan diri bersama keluarganya. Warga lain menyebut gempa kali ini merupakan yang terkuat dibandingkan guncangan-guncangan sebelumnya yang pernah mereka rasakan. Akibat gempa tersebut, sejumlah bangunan dilaporkan mengalami retakan termasuk material konstruksi yang berjatuhan di dalam pusat perbelanjaan San Ignacio. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan kerusakan dan juga memantau kondisi di lokasi terdampak, sementara warga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua gempa berkekuatan besar mengguncang Venezuela dan menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah termasuk ibu kota Caracas. Tim penyelamat diterjunkan untuk mencari korban di antara puing bangunan yang terdampak. Rekaman video menunjukkan kerusakan parah di Rumah Sakit Spesialis Mata Dr. Francisco Enriquez di Caracas. Sejumlah bagian lantai bawah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan akibat guncangan kuat. Warga mengaku gempa terjadi secara mendadak dan memicu kepanikan. Salah satu warga menyebut notifikasi peringatan muncul di ponsel saat gempa terjadi dan prioritas utamanya adalah menyelamatkan keluarga. Setelah guncangan mereda, petugas dan otoritas setempat datang untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian kerusakan. Sementara itu, tim pencari dan penyelamat terus menyisir bangunan yang runtuh untuk mencari korban yang masih terjebak. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo dengan pusat gempa berada di dekat Moron, sekitar 160 km di barat Caracas. Sistem peringatan pagar USGS mengeluarkan status merah yang menandakan potensi dampak kemanusiaan besar. Pemerintah Venezuela menyatakan sedikitnya 32 orang tewas dan lebih dari 700 orang mengalami luka. Otoritas juga menghimbau warga untuk tetap berada di area terbuka karena gempa susulan masih terus terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Venezuela menetapkan status darurat setelah dua gempa kuat beruntun mengguncang negara tersebut pada Rabu petang dan menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah. Pejabat Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menyebut gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi dalam waktu berdekatan pada sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Hingga beberapa jam setelah gempa utama, otoritas telah mencatat sedikitnya 20 gempa susulan yang terus meningkatkan resiko bagi warga di daerah terdampak. Kerusakan dilaporkan terjadi di ibu kota Caracas, negara bagian Miranda dan La Guaira, serta sejumlah wilayah lain seperti Aragua, Carabobo, dan Falcon. Pemerintah juga melaporkan gangguan terhadap layanan publik, pemadaman listrik, serta kerusakan pada bangunan dan perumahan akibat guncangan gempa. Sebagai langkah darurat, pasokan gas rumah tangga dihentikan sementara untuk mengantisipasi risiko kebocoran dan kebakaran. Pemerintah Venezuela selanjutnya mengaktifkan Komando Tinggi Penanggulangan Bencana untuk mengkoordinasikan evakuasi, penilaian kerusakan, dan penyaluran bantuan. Sementara itu, Bandara Internasional Maiquetía dilaporkan ditutup karena mengalami kerusakan infrastruktur yang cukup parah akibat gempa. Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Kolombia, Brazil, Meksiko, dan Inggris telah menyampaikan dukungan dan solidaritas kepada Venezuela menyusul bencana tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gunung berapi Popocatépetl di Meksiko kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Pijaran fragmen panas terlihat meluncur dari kawah dan menerangi langit malam di wilayah Meksiko Tengah pada Rabu dini hari. Rekaman yang dirilis Pusat Nasional Pencegahan Bencana Meksiko atau CNOPRED menunjukkan aktivitas Gunung Popocatépetl yang memancarkan pijaran dari sekitar kawahnya. Dalam rekaman yang diambil dari stasiun pemantauan Altzomoni, terlihat kilatan pijaran dan semburan material vulkanik saat gas terus keluar dari puncak gunung. Menurut CNOPRED, selama 24 jam terakhir, tercatat 277 kali ekshalasi atau semburan berintensitas rendah. Aktivitas tersebut disertai uap air dan gas vulkanik lainnya. Meski demikian, status Gunung Popocatépetl masih berada pada level siaga kuning fase 2. Level ini menandakan kemungkinan terjadinya letusan kecil hingga sedang, hujan abu ringan hingga sedang, serta lontaran material pijar di sekitar kawah. Pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk tidak mendekati gunung dan tetap mematuhi zona larangan sejauh 12 km dari kawah. Wilayah tersebut dinilai masih berbahaya akibat aktivitas vulkanik yang terus berlangsung. Popocatépetl merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Meksiko. Gunung ini terletak di perbatasan negara bagian Morelos, Puebla, dan negara bagian Meksiko. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan penolakannya terhadap kemungkinan penerapan biaya pelayaran dalam kesepakatan akhir dengan Iran, termasuk di jalur strategis Selat Hormuz. Dalam keterangannya kepada wartawan, Trump menyatakan bahwa pungutan terhadap aktivitas pelayaran atau perdagangan maritim tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat. Menurutnya, apabila ketentuan tersebut diizinkan berlaku di Selat Hormuz, maka hal serupa dapat diterapkan di berbagai jalur pelayaran strategis lain di dunia. Trump juga menilai kebijakan semacam itu akan menjadi perubahan besar yang dapat mempengaruhi arus perdagangan dan keamanan maritim internasional. Pada kesempatan yang sama, Trump mengklaim negosiasi antara Washington dan juga Teheran saat ini berjalan dengan baik dan terus menunjukkan kemajuan. Ia juga menyinggung pemungutan suara di Senat Amerika Serikat terkait upaya mengakhiri perang dengan Iran yang menurutnya dapat menimbulkan persepsi tersendiri di pihak Teheran meskipun tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Pernyataan Trump disampaikan di tengah berlanjutnya pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai keamanan kawasan, program nuklir, serta kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyebut Memorandum of Understanding atau MOU Islamabad sebagai deklarasi kekalahan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan Ghalibaf saat berpidato dalam sidang ke-20 Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OIC di Baku, Azerbaijan. Menurut Ghalibaf, kesepakatan tersebut bukan hasil tekanan atau paksaan terhadap Iran, melainkan buah dari ketahanan dan kekuatan bangsa Iran. Ia menegaskan tidak ada negara yang dapat menjamin keamanannya dengan menciptakan ketidakamanan bagi negara tetangga. Ghalibaf juga menyatakan Iran tetap mendukung Lebanon dan menilai gencatan senjata di Lebanon sama pentingnya dengan gencatan senjata di Iran. Menurutnya, upaya mengakhiri konflik di Lebanon harus terus dilanjutkan seiring dengan langkah-langkah untuk mengakhiri ketegangan yang melibatkan Iran. Pernyataan ini muncul setelah putaran pertama membahas lanjutan antara Iran dan Amerika Serikat di Bergenstock, Swiss. Kesepakatan tersebut disebut menjadi langkah awal menuju perjanjian yang lebih komprehensif dengan negosiasi lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam jangka waktu 60 hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin meninjau sejumlah pesawat generasi terbaru saat mengunjungi Institut Riset Penerbangan Gromov di Zhukovsky, wilayah Moskow. Putin bahkan terlihat duduk langsung di kokpit pesawat untuk melihat fasilitas dan kemampuan pesawat yang dikembangkan. Rekaman menunjukkan Putin menaiki dan meninjau beberapa pesawat sipil terbaru Rusia, termasuk pesawat penumpang jarak menengah MS-21310, pesawat SJ-100 serta pesawat turboprop IL-11430. Dalam salah satu momen, Putin bahkan terlihat duduk di kursi kokpit dan berbincang dengan para perancang pesawat. Putin juga terdengar memberikan komentar dan memuji kenyamanan salah satu pesawat yang ditinjau. Kunjungan ini turut didampingi Direktur Utama United Aircraft Corporation Vadim Badeha, Wakil Perdana Menteri pertama Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri Vitaly Saveliv, serta sejumlah pejabat lain.
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya Rusia untuk memperkuat industri penerbangan nasional dan mendorong pengembangan pesawat dalam negeri di tengah target peningkatan kemandirian industri aviasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo masih menyebar lebih cepat dibandingkan upaya penanganannya. Peringatan ini muncul saat jumlah kasus terkonfirmasi melampaui 1.000 kasus. Dalam keterangannya di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan meski terdapat kemajuan di lapangan, penanganan wabah masih menghadapi tantangan besar. Saat ini pemerintah Kongo bersama WHO dan Afrika CDC meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, mulai dari penambahan tempat tidur perawatan, penguatan laboratorium, hingga edukasi kepada masyarakat di daerah terdampak. We begin with the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo. It's encouraging to see that since the outbreak was first reported 5 weeks ago, the response has scaled up significantly under the leadership of the government. In the past 5 weeks, the number of treatment beds has increased from less than 10 to over 500 in 19 health centers. With support from WHO and the Africa CDC, laboratory capacity has increased from 30 tests a day at the Central Laboratory in Kinshasa to over 2,000 tests a day in 9 labs across 3 provinces. More communities are becoming aware of the risks of Ebola and asking for the tools and support to protect themselves. And more than 100 people have now recovered. Meski menunjukkan kemajuan yang signifikan, WHO menegaskan wabah masih belum terkendali sepenuhnya. Hingga pertengahan Juni, jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 1.094 kasus dengan 277 kematian. Situasi menjadi perhatian internasional setelah Prancis mengkonfirmasi kasus pertama yang terkait dengan wabah ini, yaitu seorang tenaga kesehatan yang baru kembali dari Republik Demokratik Kongo. WHO juga menyebut sistem kesehatan masih berada di bawah tekanan akibat keterbatasan dana, akses kemanusiaan, serta ancaman keamanan yang dihadapi petugas di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan warga Zimbabwe terpaksa berkemah di depan konsulat negaranya di Cape Town, Afrika Selatan. Mereka menunggu bantuan pemulangan setelah meningkatnya ketegangan dan aksi anti-migran di sejumlah wilayah Afrika Selatan. Di depan konsulat Zimbabwe, para migran termasuk perempuan dan anak-anak berkumpul dengan membawa tas, selimut, dan koper. Sebagian dari mereka telah menunggu selama beberapa hari sambil menanti kedatangan bus yang akan membawa mereka kembali ke Zimbabwe. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya aksi protes anti-migran, di mana sejumlah kelompok menuduh warga asing mengambil pekerjaan, meningkatkan kriminalitas, dan membebani layanan publik. Now I have 2 days here in embassy, but we are still in the process for going home. For buses, we are waiting for buses to go back home. I was staying here in South Africa and working also. So the South African people, they chased me away from the house. They said you must leave this country to back home. Presiden Amerika Serikat Cyril Ramaphosa telah mengingatkan masyarakat agar menolak kekerasan dan tindakan xenofobia, serta menegaskan tidak ada tempat bagi rasisme dan intoleransi di negara tersebut. Hingga saat ini, pemerintah Zimbabwe tengah menyusun daftar warga yang ingin dipulangkan. Sementara itu, sejumlah negara Afrika lain juga mulai menyiapkan pemulangan warga mereka dan menghimbau agar tetap waspada di tengah memanasnya situasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga dan wisatawan memadati jalanan di berbagai kota di Filipina untuk merayakan Hari Raya Santo Yohanes Pembaptis. Tradisi siram air yang menjadi ciri khas perayaan ini kembali menghidupkan suasana penuh kegembiraan dan kebersamaan. Jalanan di kota San Juan berubah menjadi lautan air saat ribuan orang mengikuti festival Watah-Watah pada Rabu waktu setempat.
Warga dan wisatawan terlihat saling menyemprotkan air menggunakan pistol air dan selang sebagai bagian dari tradisi tahunan yang memadukan nilai keagamaan dan semangat kebersamaan. Sekitar 15.000 orang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan festival. Puluhan mobil pemadam kebakaran juga dilibatkan untuk memastikan pasokan air tetap mengalir sepanjang perayaan. Yan po kasi yung tradisyon, yung pagpipinyag ni San Juan Bautista para kay Jesus Christ. Kaya po, yan po ang tradisyon ng basaan dito sa San Juan City. Ito po ay tradisyon ng San Juan City para sa isang masaya at masigabong kapistahan ng San Juan. Maraming pong tradisyon na ang nakakaraan dahil po sa grasyang ibinibigay sa atin ni San Juan Bautista para sa lungsod ng San Juan. Tradisi menyiram air dalam perayaan ini terinspirasi dari kisah pembaptisan Yesus Kristus oleh Santo Yohanes Pembaptis. Bagi masyarakat setempat, air menjadi simbol berkah dan pembaruan hidup. Sementara itu di kota Cavite, Festival Regada juga berlangsung meriah. Rekaman udara menunjukkan ribuan orang memenuhi jalan-jalan utama sambil menari dan bersuka cita di bawah siraman air dari berbagai arah. Festival Regada yang digelar sejak tahun 1996 kini menjadi salah satu agenda budaya terbesar di kota Cavite dan selalu menarik kedatangan pengunjung dari berbagai daerah. Pakikisama po dito sa Cavite City. Kasi tradisyon na rin po dito sa Cavite yung Regada Festival. Hari Raya Santo Yohanes Pembaptis diperingati setiap tanggal 24 Juni oleh umat Kristiani di berbagai belahan dunia. Di Filipina, perayaan ini berkembang menjadi tradisi unik yang memadukan unsur keagamaan, budaya, dan hiburan rakyat dalam satu perayaan meriah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan simpanse korban perdagangan satwa liar kini mendapat kesempatan hidup baru di sebuah pulau kecil di Uganda. Pulau Ngamba di tengah Danau Victoria tidak hanya menjadi tempat perlindungan bagi satwa tersebut, tetapi juga menjadi pusat konservasi dan penelitian yang menarik perhatian dunia. Dikelilingi perairan Danau Victoria yang luas dan hutan tropis yang rimbun, Pulau Ngamba menjadi rumah baru bagi simpanse yang pernah menjadi korban perdagangan satwa liar. Setiap hari para pengunjung dapat menyaksikan langsung aktivitas satwa primata ini, mulai dari memanjat pohon, bermain, hingga mencari makan di habitat yang menyerupai alam liarnya. Banyak dari simpanse yang juga tinggal di sini diselamatkan saat masih berusia sangat muda, setelah kehilangan induk mereka akibat perburuan dan juga perdagangan ilegal. Ngamba Island has been in existence for now 28 years. It was first opened back in 1998 to provide a space for orphaned and rescued chimpanzees. Before then, there was a big problem of trafficking, especially of chimpanzees. And from about 1984, a number of rescues were being intercepted through both government efforts and wildlife conservation agencies. Saat ini Pulau Ngamba menampung sekitar 55 ekor simpanse yang tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke alam liar. Keberadaan suaka ini juga menarik wisatawan dan peneliti dari berbagai negara yang ingin belajar lebih dekat tentang kehidupan simpanse. It has been my first time to Ngamba Island. I've always heard about it, but I had never gotten the opportunity to visit the place, and it has been truly one of a kind experience. One of my highlights of the area has been getting to see the chimpanzees and how they interact with each other and how actually smart they are. Di tengah ancaman hilangnya habitat dan perdagangan satwa ilegal, Pulau Ngamba menjadi bukti bahwa upaya penyelamatan dan konservasi dapat memberikan kesempatan kedua bagi satwa liar untuk bertahan dan berkembang. Selama hampir 3 dekade, suaka ini memberikan perawatan dan rehabilitasi bagi satwa-satwa tersebut, sekaligus menjadi simbol upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Uganda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dari Prabowo menghadiri puncak penas petani dan nelayan di Gorontalo. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Gorontalo untuk menghadiri Puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-18. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian serta memperkuat kemandirian pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan terbatas bertolak menuju Provinsi Gorontalo pada Rabu pagi. Kepala negara lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Setibanya di Kabupaten Gorontalo, Presiden dijadwalkan langsung menuju Sport Center Limboto yang menjadi lokasi penyelenggaraan Puncak Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Kegiatan ini jadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain menampilkan berbagai inovasi dan teknologi pertanian, acara ini juga jadi wadah dialog antara pelaku usaha, pemangku kebijakan, serta para pelaku sektor pertanian dan perikanan. Pemerintah berharap melalui Penas, terbentuk jejaring kemitraan yang lebih kuat untuk mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan nasional. Dalam kunjungan kerja ini, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran Presiden pada Puncak Penas diharapkan mampu memberikan dorongan bagi pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai pilar penting perekonomian nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menanggapi berbagai kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG dalam acara Pekan Nasional Petani Nelayan di Sulawesi Selatan. Prabowo menyatakan manfaat program tersebut dapat dilihat langsung oleh petani dan nelayan. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Di hadapan peserta Pekan Nasional Petani Nelayan, Presiden menyinggung adanya pihak-pihak yang masih mengkritik program makan bergizi gratis. Presiden menyatakan manfaat program MBG dapat ditanyakan langsung kepada petani dan nelayan yang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan program tersebut. Pemerintah menilai program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak, tetapi juga mendorong penyerapan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dalam negeri. Program ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat di daerah. Ada juga yang nggak setuju MBG. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak. Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta. FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani mengatakan Presiden Prabowo menegaskan peran strategis Himbara sebagai motor ekonomi nasional. Himbara memiliki kapitalisasi gabungan sekitar 1.100 triliun rupiah dan diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat termasuk UMKM. Pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial, maupun korporasi. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran komisaris dan juga direksi Himpunan Bank Negara di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan peran strategis Himbara sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Rosani menyampaikan bahwa kapitalisasi gabungan Himbara mencapai sekitar 1.100 triliun atau setara dengan 10% nilai pasar modal Indonesia. Rosan menyebut angka tersebut mencerminkan kekuatan besar sektor perbankan milik negara dalam menopang perekonomian nasional. Bank Himbara itu kurang lebih nilainya, tadi ditanya satu persatu, contohnya seperti Bank Mandiri, nilainya kurang lebih 450 triliun. Ini berdasarkan market kapitulasi ya di bursa. Kemudian BRI slightly di atas 450 triliun. Kemudian BNI mungkin di level sekitar ya hampir 200 triliun, kemudian juga BSI dan juga BTN. Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun. Yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar. Hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial, maupun korporasi. Pada kesempatan yang sama, Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto menekankan agar Himbara tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga memberi manfaat luas bagi masyarakat, termasuk UMKM. Nah itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama. Yang paling penting juga bahwa perekonomian kita ke depannya harus menjadi perekonomian yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dengan support dan bantuan dari pihak perbankan, terutama perbankan Himbara. Selain itu, Himbara juga diharapkan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga profesionalitas dalam mendukung program pemerintah serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengakui kekayaan Indonesia telah banyak yang dirampok. Ia menegaskan bahwa berbagai upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah membutuhkan waktu dan tidak dapat diselesaikan secara instan. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini tidak ringan dan juga memerlukan kerja keras dari seluruh pihak. Presiden menyebut berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, mengingat proses pembangunan dan juga pembenahan memerlukan tahapan yang panjang. Prabowo juga berkelakar bahwa dirinya tidak memiliki tongkat Nabi Musa yang dapat menyelesaikan semua persoalan secara seketika. Menurutnya, pemerintah terus berupaya menyelesaikan berbagai masalah secara bertahap dengan mengutamakan hasil yang nyata dan berkelanjutan. Saudara-saudara, kita bekerja keras. Pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan. Tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan,
Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan. Kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menutup sekitar 240 BUMN yang terus merugi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan efisiensi. Saudara-saudara, sudah kita tutup. Kita menghemat triliunan. Presiden Prabowo Subianto telah menutup sekitar 240 BUMN yang terus merugi. Melalui kebijakan ini dinilai berhasil menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. Hal ini disampaikan pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur pada 23 Juni 2026. Langkah penutupan dilakukan karena banyak BUMN dinilai tidak produktif dan justru membebani keuangan negara, termasuk dari sisi biaya operasional dan gaji direksi maupun komisaris. Waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya 1.000 lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih, sudah 240 yang kita tutup. Nggak ada yang untung, rugi terus. Perusahaan negara milik rakyat 200, kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah. Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240. Itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris, itu 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi. Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Kedepan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan BUMN agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan bahwa setiap prajurit Indonesia harus selalu mengingat jasa petani dan nelayan yang telah mendukung perjuangan bangsa sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Pekan Nasional 17 tahun 2026 di Gorontalo pada Selasa 24 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa setiap prajurit Indonesia harus selalu mengingat jasa petani dan nelayan yang telah mendukung perjuangan bangsa sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa petani dan nelayan harus selalu dihormati dan dihargai karena tidak ada negara yang dapat berdiri dan bertahan tanpa pangan. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa sejak lahirnya TNI, para prajurit selalu mendapat dukungan dari petani dan nelayan di berbagai daerah. Ketika Indonesia baru merdeka dan belum memiliki anggaran maupun sistem yang mapan, para petani dan nelayan turut membantu menyediakan makanan bagi para pejuang. Prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan. Selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memastikan hak-hak korban kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung dapat terpenuhi serta proses hukum berjalan secara adil dan berperspektif korban. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun. KPPPA mendorong agar penanganan kasus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan korban. KPPPA bersama pemerintah daerah akan terus mengawal pemulihan korban melalui layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial secara menyeluruh. Kami mendorong agar proses hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berperspektif korban. Selain penegakan hukum yang tegas, negara juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk perlindungan, pendampingan, serta akses terhadap keadilan selama proses hukum berlangsung. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan terus mengawal pemenuhan kebutuhan korban, termasuk layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial secara komprehensif. KPPPA mengajak seluruh masyarakat untuk tidak diam apabila mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaporan yang cepat diharapkan dapat mempercepat perlindungan dan penanganan bagi para korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin prihatin terhadap wanita korban penganiayaan dan penyekapan di Bandung. Ia memastikan tim medis fokus untuk melakukan penanganan maksimal, termasuk tindakan rekonstruksi wajah korban. YYRT, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan, kini sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pihaknya dipastikan akan segera melihat langsung korban di rumah sakit tersebut. Budi Sadikin menambah bahwa memang korban harus melakukan rekonstruksi wajah. Sementara itu, Budi Sadikin juga memastikan bahwa korban YRT saat ini sudah dalam penanganan ahli bedah rekonstruksi Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sekarang sudah dirawat di Hasan Sadikin. Saya nanti akan cek pagi ini kondisinya seperti apa. Yang pasti memang saya tahu harus ada rekonstruksi dari wajahnya. Tapi itu sudah ditangani oleh teman-teman bedah rekonstruksi Hasan Sadikin. Teman-teman bisa nanya ke Hasan Sadikin biar lebih pas. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi kinerja Polda Jawa Barat yang berhasil menangkap pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung. Dan terkait sayembara sebesar 250 juta rupiah, Deddy menyatakan akan berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih sejak malam saya sudah menyampaikan ke Pak Kapolda. Terima kasih ya bahwa cepat sekali Taufik Hidayat bisa ditangkap. Penangkapan pelaku penyekapan dan penganiayaan yang sempat menjadi buronan mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Terkait sayembara sebesar 250 juta rupiah yang pernah diumumkan untuk penangkapan pelaku, Deddy menyatakan akan berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat. Hal ini karena penangkapan dilakukan tim aparat kepolisian, bukan oleh masyarakat. Keputusan terkait pemberian hadiah perlu dikaji agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Uang sayembara 250 juta itu disebut telah disiapkan Deddy Mulyadi dari dana pribadinya. Deddy juga menghimbau pemilik kos untuk lebih selektif dalam menerima penghuni baru dan berkoordinasi dengan aparat setempat demi meningkatkan keamanan lingkungan. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri apel gabungan dan pemusnahan rokok ilegal di alun-alun Garut. Saya mengucapkan terima kasih sejak malam saya sudah menyampaikan ke Pak Kapolda. Terima kasih ya bahwa cepat sekali Taufik Hidayat bisa ditangkap. Dan yang kedua, saya tadi juga menyampaikan juga para pemilik kos itu, orang yang kos ke tempatnya itu minimal difoto dulu wajahnya, kemudian disimpan datanya. Dan RT kan pasti punya juga HP, disimpan juga selain KTP. Kan sekarang lapor tuh nggak usah datang, tinggal dikirim ke RT-nya, ini yang tempat saya ini, KTP-nya ini, wajahnya ini, KTP-nya ini. Jadi jangan sampai orang bermukim di sebuah tempat bukan pasangan istri kok bisa, dan itu biarkan. Yang
yang ketiga ya orang tuanya juga harus anak-anak perempuannya jangan dilepas dengan bebas. Enggak, kalau setimpal dengan perbuatannya berat loh Pak. Berat, setimpal dengan perbuatannya itu udah berat. Sementara itu, kondisi korban dilaporkan berangsur membaik dan sudah dapat diajak berkomunikasi. Dedi berharap pelaku mendapat hukuman setimpal atas tindakan keji yang menyebabkan korban mengalami cedera berat dan kehilangan penglihatan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo menginstruksikan persiapan matang bagi Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2030. Arahan tersebut menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kesiapan tim nasional untuk bersaing di level dunia. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan persiapan matang bagi Timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2030 yang dimulai tahun depan. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Erick menjelaskan Presiden Prabowo menekankan pentingnya seluruh program pengembangan tim nasional dari PSSI agar dijalankan secara optimal. Menurut Presiden, pemerintah juga akan memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan kualitas dan juga prestasi sepak bola nasional. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Ke Bapak Presiden, tadi Bapak Presiden juga sampaikan, pokoknya saya sebagai pimpinan negara, apapun yang kita bisa support buat sepak bola, saya akan lakukan. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Herman menegaskan bahwa target utama tim adalah lolos ke Piala Dunia 2030. Ia menyebut dukungan pemerintah dan masyarakat menjadi motivasi besar untuk mewujudkan impian tersebut yang diyakini akan membawa perubahan bagi sepak bola Indonesia. I think the president's passionate about football. He, like every Indonesian, is the same. I keep saying we have 280 million reasons, and he's one of them. He's one of that 280 million that want us to qualify for 2030. Everything we do, every day we wake up, we are obsessing about that qualification because that will change everything in our country forever. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jakarta memberikan diskon pajak film sebesar 50%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 yang digelar di Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kehadiran Presiden menjadi penutup rangkaian forum strategis NU yang mengusung tema menjaga marwah, memperkaya hikmat untuk kemaslahatan bangsa. Selasa 23 Juni 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya tutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026. Terima kasih. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi atas peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga persatuan, keutuhan bangsa, dan mendorong kemaslahatan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendukung penuh program pengembangan tim nasional sepak bola Indonesia yang disusun oleh PSSI. Dukungan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing timnas secara berkelanjutan di kancah internasional. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program pengembangan timnas yang disusun PSSI. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan,
bahwa pemerintah siap memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program pengembangan timnas yang telah dirancang oleh PSSI. Kodari menyebut, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, serta pelatih timnas Indonesia John Hartman dalam pertemuan di Hambalang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung berbagai program strategis guna memajukan sepak bola nasional. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek pendukung, mulai dari pembinaan pemain usia dini, penguatan kompetisi, hingga dukungan kelembagaan dapat berjalan selaras. Langkah ini dinilai penting agar peningkatan prestasi timnas dapat dicapai secara berkelanjutan dan terukur. Sinergi antara pemerintah, federasi, dan jajaran pelatih menjadi modal utama untuk mengubah optimisme menjadi prestasi nyata di lapangan. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program pengembangan timnas yang disusun PSSI. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek pendukung, mulai dari pembinaan pemain, penguatan kompetisi hingga dukungan kelembagaan dapat berjalan selaras untuk meningkatkan daya saing timnas secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, federasi, dan jajaran pelatih menjadi modal penting untuk mengubah optimisme menjadi capaian nyata melalui kerja keras, persiapan matang, dan target yang terukur. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menpora dan pelatih timnas menjadi bagian dari langkah awal mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030. Melalui kerja keras, persiapan yang matang, dan target yang jelas, Indonesia diharapkan mampu bersaing lebih kompetitif di level internasional. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menpora dan pelatih timnas ini juga jadi bagian dari langkah awal dalam mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan berupa tontonan film nasional. Kebijakan insentif PBJT atas jasa kesenian hiburan untuk tontonan film nasional dapat mendorong rumah produksi untuk lebih banyak memproduksi film. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT atas jasa kesenian dan hiburan berupa tontonan film nasional. Dengan adanya insentif keringanan sebesar 50% ini, tarif efektif PBJT yang semula 10% kini turun menjadi 5%. Sebagai bagian untuk membangun Jakarta menjadi kota sinema, maka kami memberikan keringanan pokok pajak barang jasa tertentu atas jasa kesenian hiburan untuk tontonan film nasional. Pergub nomor 531 tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta memutuskan memberi keringanan 50%. Kami berharap insentif ini akan membuat masyarakat di dunia perfilman, terutama di Jakarta, akan semakin semangat untuk menjadikan Jakarta menjadi kota sinema sekaligus pusat perfilman Republik Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 531 tahun 2026. Insentif ini diberikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema sekaligus pusat perfilman Indonesia. Pramono berharap kebijakan insentif PBJT atas jasa kesenian hiburan untuk tontonan film nasional dapat mendorong rumah produksi untuk lebih banyak memproduksi film di wilayah Jakarta. Sebagai informasi, jasa kesenian hiburan berupa tontonan film nasional merupakan salah satu objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan berdasarkan UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tarif maksimal PBJT atas jasa kesenian dan hiburan berupa tontonan film ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jalur pendakian Aji Saka di Gunung Salak resmi dideklarasikan menuju standar nasional. Deklarasi jalur Aji Saka menjadi bagian dari rangkaian program bedah gunung yang diinisiasi oleh Direktorat PJL Kementerian Kehutanan. Program bedah gunung yang diinisiasi oleh Direktorat PJL Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan akhirnya dimulai. Jalur pendakian Aji Saka di Gunung Salak resmi dideklarasikan menuju standar nasional. Hal ini dibuat sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pendakian di kawasan konservasi untuk mewujudkan jalur yang aman dan berkelanjutan. Kebanggaan harusnya ini kan mulai pembentukan role model bedah gunung itu dari Aji Saka.
Kami berharap bantuannya dari YGI dan kawan-kawan praktisi ABGI untuk bisa mengaktualisasi kompetensi yang dimiliki, kontribusinya nyata kepada masyarakat sama gunung. Kalau kecintaannya memang gunung, buktikan. Dan saya berharap hari ini kita deklarasikan komitmen bersama. Kami mewakili pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan, komitmen akan mensupport membuat satu role model, satu paket sampai jadi. Perbaikan mulai dari asesmen jalur, penguatan kelembagaan, perbaikan SOP, digitalisasi etiketing, sampai pelaksanaan dan pengawasan kunjungan pendakian. Jika berhasil, skema bedah gunung diharapkan jadi cetak biru metode pembenahan jalur-jalur lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Proyek pengendalian banjir Sungai Cibanten dan pengerukan alur pelayaran di kawasan Pelabuhan Karangantu, Banten mulai dikerjakan. Pengerukan dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir yang selama ini terjadi di sekitar aliran Sungai Cibanten. Proyek pengendalian banjir Sungai Cibanten dan pengerukan alur pelayaran di kawasan Pelabuhan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten mulai dikerjakan. Hal ini mengembalikan fungsi jalur pelayaran nelayan yang terganggu akibat pendangkalan muara. Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung lokasi proyek pada Rabu 24 Juni 2026 untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Menurut Andra, proyek pengendalian banjir Sungai Cibanten merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat dan nelayan Karangantu yang selama ini menghadapi dua persoalan utama, yakni banjir dan terganggunya akses kapal akibat sedimentasi di kawasan muara. Dengan Pak Wali Kota Serang, Pak Budi Kustandi, juga dengan Kepala Balai Pak Dedi, yang alhamdulillah hari ini kita meninjau secara langsung pelaksanaan dari proyek pengendalian banjir Sungai Cibanten dan pengerukan alur layar untuk para nelayan yang ada di Karangantu. Tindakan ini direncanakan setelah kita melakukan audiensi dengan para nelayan dan juga karena keluhan daripada masyarakat Kota Serang terkait dengan banjir, dan alhamdulillah melalui koordinasi yang baik program ini bisa terlaksana melalui Balai C3 yang ada di Provinsi Banten. Penanganannya kurang lebih sekitar 1,5 kilo untuk di muara, dan ada beberapa penanganan termasuk ini lanjutan dari Sukadana dan beberapa titik lain. Harapan kita semoga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Kita lihat sendiri ada kurang lebih sekitar 80 bangkai kapal yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun tidak tertangani dan menghambat alur berlayarnya para nelayan. Juga sedimen yang luar biasa tebal ya. Pekerjaan yang dilakukan mencakup pengendalian aliran Sungai Cibanten serta pengerukan alur pelayaran sepanjang kurang lebih 1,5 km di kawasan muara Karangantu. Selain untuk mengurangi resiko banjir, pengerukan tersebut diharapkan dapat memperlancar aktivitas nelayan yang selama ini mengalami kendala saat keluar masuk pelabuhan akibat jalur yang semakin dangkal. Namun dalam proses penanganan tersebut, pemerintah menemukan sejumlah persoalan yang menjadi tantangan besar. Salah satunya keberadaan puluhan bangkai kapal yang telah lama berada di kawasan muara. Pemerintah memperkirakan proses pengerukan dan penataan kawasan akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Selama pekerjaan berlangsung, aktivitas nelayan diperkirakan akan terdampak, terutama di sekitar area pengerjaan. Karena itu, Andra meminta dukungan seluruh pihak agar proyek dapat berjalan lancar hingga selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko AHY melakukan silaturahmi dan berdiskusi bersama Dewan Pakar IKA Unair di kampus Universitas Airlangga, Surabaya. Menko AHY menegaskan pemikiran riset dan gagasan para akademisi memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menghadirkan kebijakan yang semakin tepat sasaran. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendorong kalangan akademisi dan pakar yang tergabung dalam Dewan Pakar Ikatan Alumni atau IKA Universitas Airlangga untuk berkontribusi lebih aktif dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis bagi pemerintah.
Menurut AHY, keterlibatan akademisi dan peneliti sangat penting untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Terkait hal itu, Dewan Pakar IKA Unair diharapkan dapat menghasilkan berbagai kajian dan rekomendasi berbasis riset yang dapat dimanfaatkan pemerintah pusat maupun daerah. Satu School of Leadership bisa mudah-mudahan terus mencetak para pemimpin yang unggul tadi. Terima kasih. Ini kita juga bisa membantu Unair, membantu kampus kita untuk turut memetakan kompetensi masa depan, kebutuhan industri semacam apa yang bisa menjawab tantangan dan peluang Indonesia tadi, kebutuhan birokrasi dan kebutuhan global, sehingga kurikulumnya selalu relevan dan terus leading untuk memperkaya pembelajaran, karena network itu mahal. Dan makin kita terkoneksi dengan mereka yang sedang manggung saat ini, rasanya semakin menguntungkan buat Unair. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dan ini harus kita jembatani. AHY yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar IKA Unair menegaskan, masukan dari kalangan kampus sangat dibutuhkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Selain menyusun naskah kebijakan dan rekomendasi strategis, Dewan Pakar IKA Unair juga berencana menggagas forum strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi internal Dewan Pakar, tetapi juga membuka ruang bagi akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda untuk menyampaikan gagasan terkait isu-isu yang menjadi perhatian publik. Dalam kesempatan itu, AHY juga memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut penguatan berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan hingga energi. Terkait hal itu, ia berharap para akademisi dan pakar dapat terus memberikan masukan berbasis data dan riset guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua DPP Partai Gerindra Bambang Haryadi menanggapi mengenai dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo terhadap pemerintah Prabowo Gibran untuk 2 periode. Bambang menilai dukungan tersebut merupakan bentuk perhatian Jokowi kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua DPP PSI Bestari Barus mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo meminta partainya hingga simpatisan untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran selama 2 periode. Pernyataan tersebut disampaikannya usai bertemu Presiden Jokowi pada Kamis lalu. Menanggal hal ini, Ketua DPP Partai Gerindra Bambang Haryadi mengapresiasi dukungan yang diberikan Jokowi kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, dukungan itu merupakan bentuk perhatian Presiden Jokowi kepada keberlanjutan pemerintahan Prabowo Gibran. Ya kita terima kasih dong, kita didukung mau apapun Pak Jokowi kan mantan pemimpin kita kan. Kita terima kasih, itu sebagai bentuk apresiasi bahwa beliau sangat concern terhadap pemerintahan, keberlanjutan pemerintahan Pak Prabowo. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.